Nah Bapak Ibu, nah saya langsung masuk ke Bapak Ibu ya. Ini apa nih ya? Betul-betul ya. Oke ya. Ranking GA kemarin tahun kapan ya? Saya lupa ya. Atau awal tahun ini ya. Saya diundang oleh salah satu GA yang cukup besar di Indonesia, 5 besar nasional. Ya, saya nggak sebutin namanya. Nanti Bapak Ibu bisa tahu sendiri kok. Bapak Ibu, saya ini Bapak Ibu ya, karena mindsetnya dulu pertama kali gabung sampai beberapa tahun itu adalah jualan. Kalau mindset daerah itu kan jualan Bapak Ibu. Beda dengan mindset Jakarta, promosi. Ya, sampai hari ini mungkin kalau dihitung leader saya itu lebih dari 100 saja. 100 lebih dari sedikit lah, 10% mungkin ya. Tapi saya diundang ke salah satu GA, itu leadernya aja 500 Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ruang ini isinya berapa Pak? 60 ya. Jadi kalau 500 bagi 60, 10 kali ruangan ini manusianya full, dan itu semuanya leader. Kita nggak usah ngomong agen. Kalau agen tentunya dikalikan 10 ya. Ya 6.000, 7.000 lah. Gitu ya. Oke ya. Bapak Ibu bayangin. Saya punya 100 leader, beliau punya 500 leader. Yesus bicara lagi di depan. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Panas dingin nggak Bapak Ibu? Ya, panas dinginnya bukan masalahnya PD atau nggak PD di depan. PD aja. Tapi kan bicara mengenai itu 500, kalau gua hanya 100 dulu yang sharing. Ya kan ya? Nah, tapi saya punya keyakinan seperti ini. Kalau sampai ada satu GA yang percaya undang saya, mestinya dia melihat sesuatu yang ada di dalam diri saya. Sehingga pada waktu itu saya sibuk mempersiapkan diri supaya saya bisa memberikan yang terbaik. Dan bukan undang saya aja Bapak Ibu. Kalau hanya sekedar ngundang untuk M3 atau acara-acara hari Sabtu di Jakarta, nggak apa-apa, sharing kok. Tapi dibicara di depan 500 leader. Dan yang diundang Bapak Ibu, itu ada 4 teman saya. Yang saya ingat 3, yang 1 saya lupa, karena saya udah pulang duluan setelah dia datang. Pak Arifin Medan itu punya 600 leader Bapak Ibu. Oke lah, 600 lawan 500 kan ya masih oke lah ya. Yang kedua, namanya Richard Santosa. Dia punya 160 leader, tapi dia gak punya 2007. Oke? Terus berikutnya lagi keempat, dia ada namanya Wong Agus. Nanti saya tunjukin ya, Wong Agus. Dia leadernya 160-an. Oke lah, karena kan dia gabungnya juga tahun 2007. Ya, jadi Wong Agus, Richard Santosa, ini keturunannya dari Denny Utama semua. Oke ya, dan saya diundang di salah satu kantor yang keturunan dari Denny Utama juga yang 500. Bayangin tuh ya, kira-kira merinding Bapak Ibu. Tapi setelah saya datang, setelah selesai, saya merenung-renungin. Saya ini punya pandangan seperti ini. Kalau saya selama ini hanya diundang ke tempat-tempat yang biasa-biasa, itu seperti gini loh. Kita hanya kalau mendaki gunung, itu hanya di kaki gunung, kita melihat ke bawah. Beda dengan kalau kita diajak ke puncak gunung untuk melihat ke bawah. Pandangannya lebih luasnya mana Bapak Ibu? Puncak gunung, ya kan? Jadi pada waktu saya bicara di situ, mata saya terbuka beneran. Gila ya, satu kantor dengan 500 leader itu segini loh hebohnya, gitu ya. Nah, akhirnya Bapak Ibu coba lihat ya beberapa data yang ada di depan ini. Oleh karena itu, setelah itu saya pulang dari tempat itu, saya menemukan yang namanya Salam 20 dan 175 ini, gitu ya. Nah, bayangkan Bapak Ibu, Halfman Desember 2012, kantornya dari Pak Denny Utama itu ranking 1, itu omsetnya 356 M Bapak Ibu. Yang saya tahu, se-Indonesia Timur 1, ada Indonesia Timur 1, ada Indonesia Timur 2 ya. Se-Indonesia Timur 1, itu omsetnya juga 350 M. 50 GE mungkin. Ini hanya berapa? 1 ya. Nah Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu tarik ke tempat yang paling tinggi supaya bisa melihat bahwa ternyata gua ini bukan apa ya, tapi kita ini semut loh Mas ya. Semut aja macam-macam, nggak mau nurut, nggak punya naluri murid, nggak mau belajar, ya kan? Ya, kalau kita diajak ke Jakarta, kita ini jadi kecil, ciutnya luar biasa loh. Ya mungkin kalau di SB12 yang startup, double startup aja udah jalannya gaya kadang-kadang toh, kadang-kadang nggak lihat bawah, kadang-kadang gitu. Tapi kalau diajak ke sana Bapak Ibu, ya mungkin akan sedikit gimana gitu ya. Oke, ya Herianto mungkin Bapak Ibu tahu juga, ini anaknya dari Denny Utama. Ya itu aja omsetnya 139 M. Ya ada Linda Wijaya, ada FP1, Glory Vision pun juga anaknya dari Utama. Itu omsetnya 102 M. Itu tahun 2000 berapa? Oke. 2013 Bapak Ibu.
Halfman Desember sama. Yang omset 356 jadi berapa? 332 plus. Jadi berapa itu? 450 M. Itu satu kantor. Kantor saking gede nih Bapak Ibu, sampai dipecah jadi dua lantai gitu Bapak Ibu. Makanya saya pisah jadi dua gini. Oke ya? Herianto jadi 189 M, Glory Vision 128 M, Arifin 129 M, dan FV1 ini bukan referensi 109 M. Coba Bapak Ibu bayangin ya, omset dari kantor kita ini berapa setahun? Gak usah diomong ya, kita udah hati aja ya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini sebenarnya kita udah cukup puas dengan apa yang kita dapat. Hati-hati Bapak Ibu, ternyata di luar sono itu lebih tinggi kan. Mungkin Bapak Ibu gak pernah terbayang hotel yang seperti tadi itu Bapak Ibu, tapi hari ini terbayang, oh ternyata itulah gaya-gaya orang yang punya berduit itu. Mainannya bukan ke TP lagi loh Bapak Ibu ya. TP itu berapa lantai Bapak Ibu? Kali 5 lantai ya. Nah ini tuh 18 lantai, 17 itu plus bawahnya 18 lantai. Jadi 4 kali lipat lah lebih gedenya. Dan itu pun ya udah ribuan orang seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang secara nasional Bapak Ibu, Pak Renardi, saya catat ini di akhir awal tahun Bapak Ibu ya, sebelum direvisi. Karena di bulan Maret kan ada yang namanya challenge gitu loh. Yang katanya 4.100 naik di 4.400, 300 kurang lebih challenge gitu ya. Saya ambil data yang paling benar-benar naik dengan bersih gitu ya, tanpa challenge ya. Secara nasional ada 290 AM yang dipromosi, 908 SUM yang dipromosi, dan 2.994 UM yang dipromosi. Ya, itu menurut data dari Pak Renardi pada waktu di acara kick off atau goal setting itu. Bapak Ibu coba perhatikan, ada yang unik dari sini. Kalau belum perhatikan, coba kita lanjut satu langkah ke East Indonesia 1, ya tempatnya Pak Region Tedilo, ya. Di East Indonesia 1, AM-nya yang dipromosi adalah 33 orang, SUM-nya 88 dan UM-nya 257. Jadi se-Indonesia 4.192, ini di awal Januari loh ya. Tapi kalau Bapak Ibu lihat orang itu udah 4.400. Karena kan plusnya challenge itu, ya. 4.100, sedangkan yang di Indonesia Timur itu 380. Bapak Ibu ada yang unik gak nih angka-angka ini? Coba perhatikan. Jumlah UM nasional yang promosi 3 kali dari jumlah SUM. Jumlah SUM nasional yang promosi kurang lebih 3 kali dari jumlah AM yang promosi. Ini dilihat secara umum gitu ya. Jangan hitung secara kalkulator pas gitu ya. Jadi ini 3 kali, ini 3 kali, betul nggak? Coba perhatikan sebelah kanan. Jumlah UM di Indonesia Timur 1 yang dipromosi 257, jumlah SUM-nya 88, bener nggak? 3 kali juga kan? Ya. 80 kali 3 itu 240, 8 kali 3 berapa kurang lebih sama? Ya. Jumlah AM-nya 33, ini kurang lebih 3 kali nggak? Ya. Jadi ternyata Bapak Ibu, 3 UM mendukung 1 SUM, bener nggak Bapak Ibu? 3 SUM mendukung 1 AM, itu bener nggak Bapak Ibu? Jadi yang namanya angka, hitungan, bisa nggak dibohongin? Nggak bisa. Tapi kalau kita nggak aware ini, nggak sadar ini, ya kita anggap aja sulit, ternyata nggak mungkin, ini sulit. Kita sibuk hanya fokus pada sulitnya. Ya, saya ajak hari ini Bapak Ibu supaya lebih terbuka lagi, dan akhirnya mungkin selesai dari acara ini, Bapak Ibu ngomong untuk UM aja gampang, gua pasti capai UM. Setuju Bapak Ibu? Ya, teman-teman Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kenapa? Kalau sampai ada akhirnya ngomong seperti itu, UM-nya juga pasti akan kesundul naik ke SUM nggak Bapak Ibu? Kalau SUM-nya ada yang berpikir, UM-nya berpikir seperti itu, SUM-nya ada berpikir seperti itu, maka SUM-nya akan kesundul jadi AM nggak Bapak Ibu? Ya kan? Ya? Oke. Coba kita lihat ya. Nah, ada satu GE di Jakarta Bapak Ibu. Ya, saya nggak sebutin namanya. Di kantornya Bapak Ibu, yang saya hadirin, disebutin. Karena sebenarnya saya ini acara jam 1, tapi saya diundang jam 10 untuk duduk aja. Ya udah saya ikutin aja. Jadi dibukain semua data kantornya, gitu ya. Yang bawain RADD-nya. Dihadiri banyak leader juga ya. Di kantor itu ada 46 AM, ada 40 SUM, ada 130 UM di kantor itu. Bagus nggak ini? Bagus ya? Di kantornya ada 46 AM loh Bapak Ibu, ada 40 SUM loh, ada 130 UM loh. Oke nggak ini? Ada yang ngomong oke, ada yang ngomong nggak oke. Coba kita lihat ya. Yang benar adalah kalau kita pakai patokan 46 AM, maka mestinya SUM-nya harus 138. Ya, mestinya UM-nya harus 414. Kenapa? 3 ini mendukung ini 1, 3 ini mendukung ini 1. Ini sehat.
Ya, atau kalau kita pakai patokan 130, maka SUM-nya mesti hanya 43. Ini benar nih, benar. AM-nya harusnya hanya 14 saja. Di sini kita melihat nggak oke-nya apa? Kalau sampai ini 46 beneran, artinya banyak sekali orang yang naik dari AM lupa mempromosikan. Yang terjadi kalau dia AM nggak punya 5 AM, oke? Maka dia bisa demosi. Sampai sini paham Bapak Ibu? Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, perlunya Anda promosi agen UM itu gampang. 300 dikejar dewe aja bisa. Mau UM ke SUM, dikejar dewe aja bisa mestinya. Oh ya, stakap dorang langsung naik loh. Di sisi gitu naik. Tapi pada waktu Anda naik dari AM, Anda akan setengah mati Bapak Ibu kalau nggak mempersiapkan mulai sekarang. Dan kalau Anda naik AM udah nggak punya banyak leader, naiknya AM dalam waktu 2 tahun, maka ya Anda siap tahun ketiganya mungkin demosi kalau nggak mempertahankan 1,5 AM. Ya, jadi peringatan nggak Bapak Ibu? Mungkin bagi kita juga, ya kita pada tuh AM kita langsung bilang bahwa kita yang paling aman, belum tentu. Ya, kalau ternyata ini nggak 3 kali, coba sedikin indikator ini ada berapa kalinya gitu, gitu ya. Karena kalau AM yang lebih banyak, bagus dong memang, udah AM kok, ya. Tapi kalau UM-nya sedikit, otomatis banyak orang yang nggak promosi. Dan ini berbahaya untuk 2 tahun, 3 tahun ke depan, Bapak Ibu. Ya, oke. Nah ini datanya udah nggak up to date karena datanya diambil dari tahun 2014. Padahal saya mintanya tahun 2000 sebentar, ini kok benar ya? Oh, ini benar Bapak Ibu ya. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan ya. Jadi, kalau Bapak Ibu perhatikan Bapak Ibu ya. 21 AJI 4 aktif. Ini oke nggak? Ada kuncinya ya. Bapak Ibu pernah dengar hukum Pareto nggak? Hari ini saya ingin benar-benar membuka hukum Pareto baru itu benar-benar terjadi Bapak Ibu. Ya, hukum Pareto itu 80-20. Atau gini aja deh, 1/5. Ya. Jadi dari 5 orang yang Anda rekrut, 1 pasti jadi. Kalau 10 berapa? 2. Oke ya. Jadi itu maksudnya bukan jadi orang gimana bukan, tapi yang 30 jutaan setahun loh maksudnya. Gak usah mulu-mulu. Ya, jadinya bukan jadi staff club ya. Karena pada waktu Bapak Ibu mikir jadi staff club, aku aja belum 50 juta AP belum ada kok jadi staff club, enggak loh. Yang 30 juta AP itu setahun. Oke ya. Coba kita hitung-hitungan ya. 214, sehat nggak Bapak Ibu? 19,2 245 sehat ya? Ini memang promosi 1. 14,2 37. Oke, ya, dia promosi 1. Ini 15,3. Oke, tapi kurang. Ya. 10,2. Oke, tapi jelas kurang, ya. Langsung aja lompat. 73,15 Michael Alvin. Oke. 73 dibagi 5 itu 15. Ya. Oke ya. Nah, coba kita lihat, ya. Pareto 80-20. Di kantor yang saya datangin itu Bapak Ibu ya. Agen totalnya Bapak Ibu. Ternyata yang AAJ itu Bapak Ibu 4.789. Yang AAJ itu ya. Yang aktif yang 30 jutaan Bapak Ibu 8.904. Sehat nggak? 900 dikali 5 4.540. Sehat nggak? Bener ini ya. Tadi Bapak Ibu lihat Michael 73 yang aktif 15. Bener nggak? Dari sini Bapak Ibu harus punya kesimpulan nggak? Ya, di tempat ini Bapak Ibu saya mau tanya, siapa yang mau promosi UM? Tentunya hari ini agen atau AGM. Oke. Ada kebingungan nggak? Agen-agenku gimana, prospeknya gimana, rekrutnya gimana? Ada nggak kebingungan? Ya. Ada ya? Gampangnya gini aja. Pokoknya Anda pastikan ngerekrut 20 orang, udah fastab, udah AJ gitu. 20 orang aja AJ, nanti pasti akan jadi 4 agen yang aktif 30-an. Ya, coba Bapak Ibu ngerekrut 4 orang, pastikan ya istrinya, adik ceweknya, kalau perlu pamannya, 1 baru orang luar, itu pun diisi. Pada UM kebingungan gak ada karuan.
Tapi saya nggak pinter loh Kak, udah gini aja. Kuncinya gampang. Cari out 20 yang mau fastat dan mau ACI. Selesai. Nanti alamnya akan bantu Anda untuk ngeluarin 4 itu dari 20 orang itu. Punya anak kandung 3, biasanya yang pinter ada, semua salah juga ada. Terus gimana dong? Saya nggak ngerti kalau anak kandung ya. Ya udah minimal punya anak 3 supaya 1 bisa bantu yang 2-nya itu. Kalau punya anak 1 bisa jadi yang bantu atau mungkin jadi masalah. Tapi kalau punya 3 nanti ada 1 yang membantu 2-nya itu gitu. Ya, jadi Bapak Ibu, bagi sekarang agen-agen, ya teman-teman yang mau IUM atau agen hari ini, yang benar-benar mau promosi di tahun 2015, simple, gak usah pakai cara apapun. Dengan total 20 orang yang mau apa? Mau apa? Nanti alam yang akan membantu Anda untuk nyari 4 yang bisa 30-an. Tapi kalau ternyata alam itu ya Tuhan kehidupan ini ya, ternyata membantu Anda 100, 150 dari 4 ke lebih baik lagi ya. Tapi pasti akan ada 4 nanti yang keluar lebih 20-nya Anda rekrut udah pasat dan haji. Gak usah pusing tuh mikirin kalau gitu. Bapak Ibu perhatikan nggak? Ngerekrut 1, diajar-ajari, ternyata 2 bulan lagi udah mulai pinter-pinter, udah posisi 2 hilang. Karena ternyata ada masalah yang nggak bisa sama sekali dia diganggu untuk bergabung di bisnis ini. Saya seperti itu. Macam-macam, ribuan alasan. Daripada Bapak Ibu kejatuhan salah satu problem dari mereka dan akhirnya mereka nggak aktif dan teman-teman Bapak Ibu sekalian pusing, lebih baik cari 20, nanti alam yang akan membantu Bapak Ibu sekalian 4-nya akan jadi 30-an. Ya, udah terbukti nih Bapak Ibu. Ya dari angka-angka kalau tadi keluar itu, mau keluar tuh ya, kalau angka-angka apalagi SB19 teman kita itu benar-benar dari contoh, misalnya dari apa namanya 50 orang jadi 10 kan, nanti pasti dia promosi 2 SGM-nya, misalnya itu. Sampai seperti itu loh Bapak Ibu. Ya, coba kita maju ke depan ya. Oke. Jadi ini Bapak Ibu sekalian. Oke. Mau toh dapat 4 agen yang 30-an? Mau. Cara gimana? Gak tahu, katanya Pak Michael pokoknya 20 orang tak siapin, udah pastat, udah AC, titik udah. Nanti alam yang akan minta lo 30-an. Ya, di sini Bapak Ibu dengar Pareto, hanya sekedar kata-kata. Tapi hari ini kita berusaha apa ya? Menjiwai, menghidupi apa tuh makna Pareto. Karena angka nggak bisa ditipu Bapak Ibu, ya tadi udah real, ya. Nah pada waktu Bapak Ibu ngerekrut 20, sebenarnya Bapak Ibu udah siap naik UM, gitu aja, gampang toh? Ya, tapi buktinya saya nggak ngerekrut 20 tapi UM coba selidikin, ada nggak istrimu di situ? Iya sih 1, ya itu udah ketahuan tuh. Ada nggak sepupumu atau orang saudara? Iya sih, tapi nggak kok, dia memang mau bisnisnya kok, bener. Ya, oke. Nah sekarang rekrut ada 2 cara, baik dari kinder atau by natural. Bapak Ibu kepingin tahu yang mana Bapak Ibu? Dari kinder itu orang Amerika berteori ya dan udah melakukan dan ternyata butuh proses, butuh perjuangan, butuh pengorbanan dan sebagainya. Itu dari kinder. Tapi kalau natural udah nggak usah pusing, tapi terjadi seperti itu. Mau yang mana? Yang natural aja ya. Oke, kita coba lihat dari kinder ya. Nah, nggak usah pusing, itu natural ya. Nah, dengan cara dari kinder, Bapak Ibu, kita wajib mampu mencermati seseorang itu Bapak Ibu. Jadi kita ini harus seperti sedikit-sedikit cenayang atau paranormal. Ya, pertama katanya gini, orang ini kelihatannya semangat gak ya? Energinya tinggi gak ya? Kalau diajak ngomong nyambung gak ya? Karakternya bagus gak ya? Terus ada suka prestasi gak ya? Orangnya suka duit gak ya? Pertanyaan saya adalah, apakah Bapak Ibu sekalian di tempat ini punya kemampuan untuk mencermati orang sejauh itu? Belum tentu. Saya aja kadang-kadang bisa lolos kok. Saya aja udah kelihatan oke banget, bagus, ternyata kalau dia ada masalah pribadi sama keluarganya, sama istrinya, sama suaminya, sama orang tuanya juga nggak bisa jalan kok, meskipun dia bagus loh, betul nggak? Ya? Oke. Kedua, dengan agen referral. Nah, ini agen referral yang cukup menarik Bapak Ibu. Anda merekrut orang, Anda pun juga dilarang untuk jadi paranormal. Maksudnya apa? Ini wajah-wajah orang berhasil, takut. Kalau ini wajah-wajah orang gagal, gue nggak merekrut. Ya, setiap orang yang Anda temuin, asal Anda ada kesempatan untuk bicara, nyambung, aja Bapak Ibu. Karena kita nggak bisa melihat don't judge the book from its cover katanya. Ya, banyak sekali naga-naga yang awalnya juga kelihatan ulet atau sebaliknya malahan. Ya, oke. Saya ingin tunjukin satu ini kenyataan bahwa yang terjadi di tim saya di apa? Di Samarinda.
Saya punya AM hari ini Bapak Ibu, yang awalnya juga tukang parkir Bapak Ibu. Namanya Raymond Doni dari Samarinda, tapi hari ini AM. Ya, meskipun dia 6 tahun, 7 tahun AM, tapi yang paling penting apa? AM, ya. Nah, ini agen referral itu maksudnya seperti ini. Ya. Oke Bapak Ibu ya, perhatikan ya. Nah, agen referral itu seperti ini Bapak Ibu. Saya ngerekrut Raymond Doni. Ya sebenarnya bukan Raymond Doni saya ngerekrutnya. Saya punya teman namanya Franciscus. Dia teman arsitek saya. Oke. Nah Franciscus ini ngerekrut Raymond Doni. Dia orang Samarinda. Franciscus juga orang Samarinda. Saya ketemunya di Petra. Ya, ketemu sama si Frans. Frans ngerekrut Raymond Doni ya. Nah, Raymond Doni ngerekrut ini Michael. Ngerekrut Nurul. Nurul ngerekrut Dedi. Dedi ngerekrut Purwandi. Purwandi ngerekrut Abdullah. Oh sorry, Purwandi ngerekrut Habibi. Habibi ngerekrut Abdullah. Abdullah ngerekrut Khairullah. Ya, Khairullah ngerekrut Ali ngerekrut Haryanto. Haryanto ngerekrut Jumriah. Bapak Ibu perhatikan nggak Bapak Ibu? Ada nggak yang aneh? Ya, ini loh. Saya ngerekrut Frannya hilang. Frannya ngerekrut Raymond Doni AM hari ini. Raymond Doni ngerekrut Nurulnya hilang Bapak Ibu, nggak ada sekarang. Nurulnya ngerekrut Dedinya UM. Dedinya ngerekrut Purwandinya hilang, ngerekrut Habibinya UM. Habibi ngerekrut Abdullahnya hilang, Abdullah ngerekrut Khairullah SUM. Khairullah ngerekrut Alinya hilang, Ali ngerekrut Haryanto UM, Haryanto ngerekrut Jumriah UM. Itu yang ada di Samarinda. Maksudnya apa Bapak Ibu di sini? Ini loh, agen referral. Ya, kadang Anda ngerekrut. Mungkin mereka tuh hilang semuanya Bapak Ibu. Tapi pada waktu mereka ngerekrut orang lagi, itu akan jadi semuanya. Jadi perlu nggak Bapak Ibu sibuk mencermati orang dari wajahnya? Ini alisnya nggak seimbang, kelihatannya jauh. Giginya ini jumlahnya nggak berapa? 28 atau 32. Ini kelihatannya bermasalah ini ke depan. Ya, asal Bapak Ibu ketemu orang, Bapak Ibu bisa ajak bicara, ngomongnya enak ya, Anda rekrut aja. Nanti jadi atau nggak jadi, nggak apa-apa. Yang penting pokoknya Anda rekrut. Kenapa? Karena pada saat mereka yang merekrut itu hasilnya akan jauh lebih luar biasa. Ini namanya gaya ungkit jaringan atau ulet merekrut nogol Bapak Ibu. Bapak Ibu coba perhatikan. Hari ini Bapak Ibunya, hari ini manajer. Coba perhatikan ke atasnya. Apakah masih ada semuanya pasti? Atau juga ada yang dengan sistem agen referral ini? Yang merekrut aku hilang Pak. Tapi yang saya direkrut orang sekarang langsung di daerahnya siapa gitu? Ya. Ya, coba perhatikan ya. Nah, itu dengan cara Gary Linder, ya, jadi rekrut aja. Nah, tapi kalau natural, dengan cara apa? Dengan cara salam 20. Terus kalau soal pencermatan, ya, yang penting pokoknya dia mau fastat, mau AJI, udah kumpulin 20 orang, nanti pasti ada 4 yang jadi. Karena itu alam yang kerja, bukan Anda. Maksudnya gimana toh Pak? Bahkan mungkin Anda nggak usah ngajar lagi loh ya. Tapi dari 4 orang yang benar-benar mau belajar, ikut AWS, rajin mendengarkan, bisa seperti itu Bapak Ibu. Ya, tapi kalau Bapak Ibu juga belajar dari cara Gary Linder, ya, pencermatan dia lebih bagus lagi. Tapi kalau ini nggak oke aja, dengan cara ini aja, bisa jadi Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mau cerita ya, di Itali 2 tahun lalu, Roma Itali itu kapan ya? Sampai lupa Bapak Ibu ya. Gimana saya lupa? Saya berangkat Bapak Ibu, ya, fotonya ada semua loh ya. Tapi saya lupa kapan ya. Ya, jadi sebelum kesini ke Amerika kemana? Saya lupa Bapak Ibu ya. Ya udah 2 tahun lalu kurang lebih. Saya makan pagi, breakfast. Kalau Roma Itali itu pada waktu itu seingat saya nggak ada makanan Asia, tapi banyak makanan Eropa. Kalau pagi-pagi biasanya kita semua makan apa? Salad. Orang makan salad itu ada sayur-sayur, ada buah, ada dessert islandnya. Makannya pakai karbu, sendok nggak bisa, cendol semua. Ya,
Di depan meja saya itu ada ibu-ibu, ya, pakai kerudungan gitu. Yang saya tahu dia dari Sumatera. Dia juga ikut-ikutan ngambil makan cara saya. Pakai apa? Garpu, salad pakai garpu. Dia kesulitan makannya. Akhirnya apa? Garpunya ditinggal, pakai tangan dimakan salad. Orang bulenya, waitersnya Bapak Ibu terkejut Bapak Ibu. Tapi meskipun mereka terkejut, yang penting apa? Star Club dan duitnya puluhan juta sebulan. Itu loh gaya Indonesia Bapak Ibu. Tepuk tangan Indonesia lah. Tadi kalau ngomong apa sih? Apa? Perusahaan London gaya apa tuh? Apa? Bumi Putra gaya London apa? Dia kalau Pak ngomong, ya itu loh, terjadi nggak Bapak Ibu? Benar terjadi Bapak Ibu? Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, nah kalau itu 20. Nah salah 75 ini apa salah 75? Ada yang 75, maka pasti ada 15 yang aktif. Dari 15 yang aktif itu seperti ini Bapak Ibu. Ini nanti yang akan promosi 3, nanti ini 4 sebagai anak dari 3 orang ini. Jumlahnya berapa Bapak Ibu? Kalau ini jumlahnya berapa nih? 5, ini 5, ini 5, 15. Jadi kalau para SUM, para UM mau naik SUM pasti berputar 75 orang. Karena nanti ada 15 yang jadi. 15 yang jadi aktif itu nanti 3 yang akan jadi UM. Ya, Bapak Ibu mau tahu nggak? Ini juga yang terjadi di Sulbaroin. Tanya dia promosi 3. Dia nggak ngikut 75, dia ngikut 72. Tapi 75 juga sama aja. Hari ini saya boleh ajak Bapak Ibu untuk istilahnya apa? The secret katanya gitu. The secret to be SUM, the secret to be UM. AM otomatis kesundul karena kalau UM SUM-nya udah benar cara pandangnya. Dan yang sulit Bapak Ibu untuk Anda para agen untuk promosi UM ini. Rekrutlah berapa? Udah, mutlak. Gak usah dilihat pinter atau gak pinternya, mau gak mau, yang penting 20, yang penting mau pasar dan ACI. Nanti 4 yang jadi. Setelah itu Anda bertanggung jawab untuk produksi pribadi 200 juta. Iya tak? Pak, apa sih gak ada waktu loh Pak? 20 itu ngajari gimana? Udah, masukkan sistem aja. Tapi dia gak mau sistem, udah tenang aja. Yang penting pokoknya lunasi 200 dulu. Nanti alam yang akan membantu Anda untuk 4 orang yang 30-an. Terus bagi UN yang mau promosi SUM pasti gimana? Pastikan 75 agen ada terdaftar di bawah Anda. ACI. Nanti 15 nya jadi, 60 kemana? Gak tahu, jika jelas hilang. Nah 60 ini loh, ini hilang. Memang harus seperti itu Bapak Ibu. Mungkin hilang di Anda, dia nanti gabung di tempat lain, hilang di tempat, jadi di tempat lain kan juga bisa toh. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang fokus ke 5 agen, saya sih Pak, saya punya 5 agen. Saya ini capek loh Pak, saya ini harus gimana ya terhadap 5 agen ini? Udah 20 Bapak Ibu. Karena nanti akan ada 4 yang jadi. Kalau 5 nanti baru 1 yang jadi, mungkin 31 orang Pak. Nah, Anda nggak promosi UM. Dan akhirnya apa? Patah semangat. Bisnis ini sulit. Kalau bisnis ini sulit, 4.000 orang yang promosi. Berani toh? Ayo. Bisnis ini sulit katanya. Tapi 4.000 orang yang promosi. Yang sulit itu diri Anda atau bisnis ini? Ya, oke, maju lagi ya. Nah, seperti ilustrasi pohon Bapak Ibu, ya. Pohon itu kalau nggak ngerkut atau nggak berbenih, berbuah, jatuh, maka akhirnya juga akan mati. Coba perhatikan, agen-agen yang udah lama, agen-agen terus, itu semangatnya kan naik turun, naik turun, naik turun. Mungkin mati 2 tahun kembali lagi reinstate. Reinstate senjata 2 kali loh ya, nggak mau agen baru. Ya, tapi kalau Anda cepetan ini ngerkut, ya itu seperti dengan benih-benih yang ditaburkan. Nanti dari 20 benih yang ditaburkan, nanti 4 yang akan tumbuh bersama dengan Anda. Baru 4 tumbuh bersama Anda pun akan ditopang secara nggak langsung oleh 4 pohon yang gede-gede itu yang dampingi Anda Bapak Ibu. Kalau mereka semangat, anehnya leadernya lebih semangat lagi. Kalau Anda sendirian terus, siapa yang mau nyemangati Anda Bapak Ibu? Leader Anda nyemangati, bosan loh Bapak Ibu. Beda loh kalau anak yang Anda nyemangati, betul nggak? Beda efeknya, beda luar biasa. Hari ini ibunya, orang tuanya, papa mamanya ngomong, ayo mbak gini-gini. Ya, gua tahu. Tapi kalau anaknya,
Ma, aku minta ini, langsung gimana otaknya dipakai untuk supaya bisa berikan anak yang terbaik. Ya, itu Bapak Ibu, ya. Nah, ilustrasi tentang pohon Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, pohon itu yang paling banyak itu bagian apanya? Daun. Setelah daun, kalau dia mau berbunga, daunnya harus rontok dulu Bapak Ibu sebagian, baru bunganya keluar. Setelah bunganya keluar, bunganya pun rontok, akhirnya keluar yang namanya jumlahnya buah sama jumlahnya daun lebih banyak mana? Daun. Jadi betul nggak? 20 harus selalu lebih banyak daripada 4. Buahnya itu gak agen-agen Anda itu Bapak Ibu aki-aki tadi itu. Jangan pernah beranggapan bahwa pohonnya ini daunnya kalau saya hitung nganggur kali ya 1000. Itu harus jadi buah semua 1000. Nggak ada seperti itu. Hukum alam aja udah memberi signal seperti itu. Mana ada daun yang beribu-ribu, buahnya juga beribu-ribu sejumlah dengan daunnya, nggak ada. Oke Bapak Ibu. Jadi kalau banyak akhirnya ada rekrut, banyak juga yang berguguran, masuk akal nggak? Masuk. Perlu stres nggak ada? Nggak. Ngerekrut 5, hilang 4, normal. Gak bener gak Bapak Ibu? Bapak itu Anda bisa ngomong normal, Anda tuh rasa lega loh. Karena kalau Anda merasa bahwa 5 harus jadi 4, Anda stres pasti. Dan kalau Anda ngerekrut 5 jadi 4, hati-hati, Anda akan sombong. Pada 7M mungkin akan kesulitan SUM. Kenapa? Karena Anda berpikir bahwa aku akan ngerekrut ya paling hanya berapa lah? 15 aja. Oh nanti 15 kan juga jadi 4 jadi, betul nggak? Akhirnya kesulitan terus Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, ilustrasi gema Bapak Ibu. Pernah tahu Ibu Bernadette? Pembantu rumah tangga SUM 20 juta sebulan orang Merauke. Coba Bapak Ibu boleh lihat KTP-nya Bapak Ibu sekalian, gak usah dikeluarin. Ingat-ingat aja. Di situ statusnya apa? Ada yang mirip-mirip ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu statusnya di atas ini minimal ibu rumah tangga gitu ya. Ya atau mungkin wira swasta, ini atau guru atau apa. Ya, ambil kaca kalau pulang di rumah nanti ya, ngaca ya. Kalau itu pembantu rumah tangga bisa berhasil SUM, kalau gua enggak, siapakah saya sebenarnya? Tanya sendiri, jawab sendiri Bapak Ibu ya. Jangan tanya ke orang lain, nanti malu Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu lihat nih. Kalau Bapak Ibu perhatikan wajahnya, mohon maaf, masih ada wajah-wajah berbau-bau PRT nggak Bapak Ibu? Masih wajah ada berbau PRT? Saya percaya Bapak Ibu, pada dia AM atau SAM, wajah dia bisa kok dirubah sekarang, apa sih nggak bisa? Ke Korea aja bisa jadi cantik luar biasa kok. Ya, coba kita lihat ilustrasi gema. Apa nih maksudnya ilustrasi gema? Pada itu Bapak Ibu sepakat dengan Salam 20 dan Salam 75. Sepakat loh ya. Sepakat, nggak ada penolakan sama sekali. Ingat, pada itu Anda sepakat, Anda mengundang hal tersebut datang pada diri Bapak Ibu sekalian. Ya dong? Sepakat itu sekarang sepakat antara kata-kata ini dengan diri Anda dan sepakat antara Anda dan teman Anda. Ya, pada itu Anda sepakat, Anda gemakan terus-menerus omongkan ke kanan ke kiri. Salam 20 ya untuk para agen yang mau promosi. Salam 75 ya untuk para leader yang mau promosi ke leader di atasnya lagi. Oke? Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu cerita seperti ini. Kenapa kita harus menggemakan sesuatu Bapak Ibu? Ini ya gambarnya simpel. Ini adalah ibu siapa Bu? Ibu udah apa sekarang? Agent. Oke, pas kalau gitu. Ini Bu siapa Bu? Misalnya namanya Bu Wiwi. Leadernya siapa? Yeti. Yeti agen atau manajer? SUM. Oke ya. Pada itu Bu Yeti bilang ke Wiwi ya. Wiwi, promosi ya. Sampai kadang-kadang agen ngomong gini. Gak usah ngomong promosi, hati tadi. Ya, aku tahu. Sekarang prospek aja setengah mati kok. Closing satu case aja setengah mati kok. Ngomong promosi terus saja. Gak usah promosi lah akhirnya. Saya pada waktu ini menuju ke sini, ini belajar nyoba. Ini ketemu dengan leader kedua atau orang kedua yang sepakat tadi. Oke? Leader kedua ngomong Wiwi, promosi ya Wiwi. Ini bisnis promosi loh. Wiwi bilang apa? Dalam hati. Ya, gua tahu. Iya bu. Ya, tapi ada penolakan. Ya, tapi yang penting udah dengar kedua kalinya kedua orang yang berbeda. Oke? Pada waktu Wiwi kesini, sebelum ketemu orang ketiga, Wiwi prospek, ternyata closing. Oke?
tarik closing. Terus begitu prospek lagi, tolak ada closing lagi. Mungkin ada 3 closing dalam seminggu gitu ya. Pada waktu itu dengan leader ketiga, Wi, promosi ya Wi ya, bisnis promosi loh Wi, gitu. Wi ngomong apa? Kok banyak orang mau promosi ya? Iya, kelihatannya promosi. Oke ya? Waktu berjalan ke sini, Wi prospek, ternyata Wi closing lagi, ada ditolak, tapi closing lagi, terus nasabahnya ngomong gini, Wi, cara prestasimu kok beda ya? Aku nih kok nyaman di kamu ya, dan kelihatannya kamu kok asik ya. Boleh nggak aku tahu cara kerjamu itu gimana? Siapa tahu aku bisa bergabung kamu untuk bantu mengatakan potential. Terus dipuji oleh nasabah mau gabung. Happy luar biasa nggak? Itu setrum loh. Ya itu power bank loh Bapak Ibu. Apa loh ya? Ketemu leader keempat, nggak tahu siapa nih? Bukan Yeti loh ya, leader yang lain. Ya, promosi ya Wi ya, promosi ya Wi ya. Iya Pak, iya Pak. Saya akan promosi Pak. Saya akan coba, saya akan berusaha lagi. Prospek lagi melengkapi 200 API juta itu ya. Terus juga ternyata beberapa orang-orang itu juga, Mbak, aku tak ikut kamu aja Mbak, kamu ngomong kok semangat luar biasa sih, aku butuh orang semangat kamu, aku mau belajar dari kamu. Akhirnya ada 3 atau 4 atau 5 atau 6 agen-agennya bergabung dengan Wiwi. Waktu orang kelima ini ngomong dengan Wiwi, mungkin ini bukan, ini leader, ini ngomong agen. Ya, ini agen karena orangnya intim, tahu ya intim ya? Dominan, intim, stabil, cermat itu loh. Sanguin, melankolis, tematik, sanguin, yang ruami aja orang itu loh, seperti apa itu loh. Oke, itu inti atau sanguin. Ini agen padahal, baru di BOP, ketemu sama Mbak ini, Mbak, bajumu ini kok mana cerah nih Mbak, pasti udah sukses ya Mbak ya. Mbak, tadi aku diberitahu Mbak, suruh promosi Mbak. Mbak promosi Mbak ya, Mbak berapa lama? Saya sih udah 6 bulan, 7 bulan. Loh saya ini masih baru, tapi saya mau promosi Mbak. Mbak promosi ya Mbak ya? Bibi ngomong apa? Yes, ini bisnis promosi. Wiwi ini ketemu Yeti, Bu, saya sekarang udah klik bahwa ini bisnis promosi. Tapi Wiwi ini sekarang nggak sadar, kan masih agen, masih anak kecil, ngomong, saya ini loh Bu, kliknya Bu, kena ini Bu, agen yang baru gabung, baru BOP itu, ya. Dan di sini Bapak Ibu, kadang-kadang leader harus berhati besar. Apa maksudnya? Kadang-kadang leader tuh ngomongnya udah berkali-kali, tapi kok nggak tahu ya, kok nggak masuk sama sekali telinga ya. Tapi lihat speaker di ADS. Lihat speaker yang berdiri panggung ini, lihat di luar, baru ngomongnya hanya 5 menit itu pun asal ngomong ya. Karena kan agennya jelas asal ngomong tadi. Baru itu BOP kok, ngomong langsung kliknya kena ini. Oleh karena itu kadang-kadang itu harus berhati besar Bapak Ibu. Udah nggak usah dimasuk hati, bukan gitu ya. Yang penting pokoknya kamu klik gitu loh Bapak Ibu. Karena di Indonesia harus seperti itu Bapak Ibu. Ya saya punya loh Bapak Ibu. Ya saya punya agen tapi UM di tahun 2014 ini UM cowok ya. Dia ngomongin berkali-kali dengan bahasanya paling sederhana, lembut dan sebagainya. Itu nggak masuk kelihatannya. Tapi dia ngomongin sama UM saya yang promosi SUM juga, ngomongnya, "Kok aku nih dengan chip ini itu kliknya luar biasa Bu. Badanku bukannya aku sama dengan ngomong itu." Dan saya pun juga baru ngomongin si UM itu kok gitu loh. Kok UM ini ngomong langsung nyetrum, betul nggak? Ya, itu harus berarti besar Bapak Ibu. Nggak perlu harus nggak perlu pusingin hal tersebut ya. Berarti besar aja. Yang penting pokoknya si ini klik UM. Ya, terus jujur aja. Soalnya kayak nggak ada harganya. Omongan SHM nggak dirungu, nggak apa, kita kadang-kadang sudah besar. Yang penting pokoknya intinya sadar juga. Ya, nah maksudnya apa saya kata-kata gambar-gambar di bawah itu? Ya, sebuah kata-kata itu harus diulang-ulang, diucapkan supaya menggema, ya. Dan pada waktu itu menggema kembali ke dirinya sendiri, ya maka hasilnya akan luar biasa. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, oke, maju ke depan, ya. Ilustrasi bingkai Ambon. Bapak bisa buat bingkai Ambon nggak? Namanya siapa? Rocky. Kalau saya kasih kamu challenge 1 minggu, kamu harus dengan tangan kamu sendiri buatin bingkai Ambon untuk saya. Kalau jadi bingkai Ambon, saya kasih kamu 10 juta rupiah 1 minggu dari hari ini. Kamu bisa buat bingkai Ambon nggak? Caranya gimana? Belajar gimana caranya? Apa yang akan kamu lakukan hari juga segera? Searching internet, kayak tanya, ya. Oke, ya. Yang akan dilakukan Rocky adalah kalau perlu segera setting internet atau ke media, beli segala macam yang berhubungan dengan Ambon. Terus kalau bisa ke Hoki atau ke Carrefour atau ke Hypermart atau Giant, beli semua bahan yang dibutuhkan yang sesuai dengan ingredient dari buku tersebut. Segera buat. Seminggu kemudian, saya yakin mestinya Rocky juga bisa buat bikin Ambon dan saya akan kasih hadiah 10 juta. Ya,
Maksudnya apa sih Bapak Ibu? Kalau jadi Rocky sekarang seminggu kemudian bisa nggak buat bikin ambon? Bisa. Awalnya nggak mungkin Pak, nggak bisa Pak. Ya, saya dengar aja cewek-cewek kejadian buat bisa bantat, apalagi saya, betul kan? Saya nggak pernah megang bahan-bahan tepung-tepung, nggak pernah. Ya, dan saya pun pribadi, saya tepung beras apa? Tepung beras, itu ada tepung kanji, tepung apa? Saya nggak tahu Bapak Ibu sampai sekarang kan nggak bisa bedakan. Yang tapioka, terigu, apa saya nggak tahu. Yang sama atau apa saya nggak tahu ya. Tapi Bapak Ibu, kalau mau buat bikin ambon, karena ada hadiah besar di balik itu, maka yang penting adalah siapkan tepung, gula, telur, pemanggang, buku panduan, dicoba, diaduk sesuai dengan aturannya, dimasukkan ke dalam pemanggang, 30 menit, bunyi ting, dikeluarin, jadi bikin ambon. Sesimpel itu Bapak Ibu. Ya, sesimpel itu. Nah sekarang, kalau Bapak Ibu mau promosi Bapak Ibu, ya siapkan apa? Masukkan ke sistem sellingnya, masukkan ke sistem rekrutnya, sistem trainingnya, dengung-dengungan terus, ternyata ting 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun jadi AM. Bapak Ibu, tahun 2001 saya itu sendirian datang, betul nggak? BEP, prospek, premi, nggak ngerti Bapak Ibu. Tapi hari ini yang kelihatan di depan mata Bapak Ibu sekalian, setiap tahun jajan luar negeri, aset udah 13. Mau bukti apa lagi Bapak Ibu? Ya, jadi yang penting apa Bapak Ibu? Siapkan semuanya, masukkan ke pemanggangnya, 30 menit atau 4 tahun atau 5 tahun, ting, jadilah bikin ambon itu jadi air. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu sekalian yang punya HO, HO itu kan bukan untuk selling aja toh. Untuk rekrut kan juga banyak HO-nya toh. Untuk Anda pun yang udah leader pun banyak HO-nya loh. HO-nya apa? Ya jelas Bapak, dia kan single, pasti waktunya lebih banyak. Saya kan berkeluarga anak 2. Pak, saya ini kan wanita Pak, dia kan pria, mestinya juga dia akan lebih semangat daripada wanita. Ya, terlepas dari HO untuk mengobjection supaya Anda nggak promosi. Coba level atasnya kaya raya, Bu Shelly Hartono, Budi Hartono, yang punya Hartono Mercy, SAM Ibu Desya. Oke ya? Oke, jelas saja. Mungkin ada HO, di dalam pikiran Anda ada HO. Ya jelas saja orang kaya pasti bisa cepat sukses. Oke lah, kita ambil orang yang tengah-tengah aja, menengah. Yang sukses banyak nggak? Banyak. Udah gak usah kasih contoh. Yang atas gak usah dibuat contoh, yang tengah gak usah dibuat contoh. Yang bawah aja, yang bawah sekarang. Tukang parkir kalau hari ini UM, namanya Amir Mojokerto, yang Bapak Ibu pernah dengar ya? Kemarin Ruki dengan ayam saya juga. Supir taksi, Bu Sifora, SUM, di SP3, Sunairo, SPG Jayanata sekarang UM, Startup lagi ya, Startup yang kemarin ya? Kok pernah 1 gak jadi ya? Apalagi terus? Pembantu rumah tangga? Terus tukang parkir Raymond Doni itu sekarang juga jadi AM. Office boy, pernah dengar gak? Namanya Pak Agus Lee. Agus Lee, itu saya pernah undang, dia dari Pekanbaru. Office boy loh Pak, tapi hari ini dia SAM. Dia income-nya udah 150 juta sebulan. Namanya Agus Lee. Silakan kalau Pak Hanung mau undang dia. Orang Pekanbaru. Tapi kalau dia masuk ke ruang ini, dia pribumi. Tetap penampilannya udah bukan auspicious lagi loh Bapak Ibu. Gak bahas sabu loh dia ya. Dia office boy beneran. Sebelum office boy, dia petani Bapak Ibu. Pada itu petani, kalau ada pesawat lewat, pesawat terbang lewat, kira-kira gimana? Cangkulnya di taruh, langsung lihat gini. Saya pun pada waktu kecil, masih kecil nggak pernah naik pesawat. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga ada di tempat ini. Kalau lihat pesawat pasti gini, ya sampai hilang gitu. Ya, itu Agus Lee. Beberapa tahun lalu, mungkin 4, 5, 6 tahun lalu. Tapi hari ini dia SAM dan setiap tahun keluar negeri. Dia Pekanbaru. Sekarang Bapak Ibu mau cari objection apalagi untuk nggak promosi atau sulit promosi atau sulit naik UM atau SUM. Ya, Bapak Ibu kalau mengeluarkan excuse alasan, tak keluarkan koleksi saya Bapak Ibu. Kalau perlu tak kasih handphonenya telepon dia sendiri. Ibu rumah tangga yang 4 anak dengan ditinggal suami juga ada, tapi sukses hari ini SAM juga ada banyak. Atau apapun dah. Atau bahkan yang mohon maaf, cacat, ada, pakai tongkat. Saya baru ngundang cewek Rita Gustiana, tangannya gini. Usianya 19 tahun SUM hari ini. Tahun 2014 SUM. Tangannya gini. Saya undang, dia dari Jambi. Proven winner. Ya, jadi mau apapun Bapak Ibu, contoh itu ada. Oleh karena itu, jangan
excuse atau mengeluarkan HO untuk Anda nggak berhasil ya. Lebih baik fokus gimana caranya supaya Anda berhasil ya. Karena kalau ada yang nggak berhasil, silakan nanti Pak Joni bisa minta referensi ke saya. Kalau boleh saya minta kasih nomor teleponnya, nanti suruh telepon ke orang-orang yang masa lalunya 0 atau bukan 0 lagi, tapi di bawah 0, 0, minus. Tapi hari ini AM, SAM, UM, SUM Bapak Ibu. Ya, dan saya ajak Bapak Ibu untuk berpikir seperti anak kecil, simple, semuanya bisa. Ya, maka hal itu akan jauh lebih mudah. Oke ya. Nah Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu ya, kita boleh berandai-andai dong. Tadi saya udah ajak seperti anak kecil. Anak kecil itu nganggap bahwa semuanya seolah-olah indah dan mudah. Terus Bapak Ibu udah tahu salam 20 salam 75. Dari 20 jadi 4, dari 75 jadi 15. Terus Bapak Ibu udah tahu, siapkan aja semuanya. Nanti waktunya akan membantu Anda, alam yang akan membantu Anda. Bika Ambon diproses tim. Terus Bapak Ibu juga udah tahu, dengung-dengungkan. Ulang-ulangi terus saja. Mungkin lewat Anda nggak klik, orang kedua, tiga, empat nggak klik, orang kelima yang klik. Bahkan mungkin orang ke-10 klik, tapi yang penting ada waktu nih. Setiap orang punya masanya masing-masing, ya. Oke? Nah, coba bayangin, ini berandai-andai. Kalau Bapak Ibu sekalian, tahun ini fokus promosi 3. 3 itu otomatis 3 orang naik apa? 2M. Tahun depan, Bapak Ibu fokus tahun kedua ya, fokus promosikan 3 orang lagi. Tahun ketiga, fokus promosikan 3 orang lagi. Tahun keempat, 1 aja, 1 pensiun. Suatu saat, kalau yang paling terakhir buntut ini, bungsu ini, dia naik SUM, ya, terus dia naik AM, maka otomatis yang 4 tahun lalu, 3 tahun lalu, 2 tahun lalu, otomatis promosi apa nih? UM, SUM, UM, SUM, AM, UM, SUM, AM, UM, SUM, AM, ini UM, SUM. Jadi Bapak Ibu bisa punya waktu 10 AM dengan berapa tahun? 6. Oke, coba fokus promosi 2, gak usah 3. Tahun pertama fokus promosi 2, tahun kedua 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2. Ini seperti yang sistem differential. Maka Bapak Ibu ini nunggu 2 orang ini naik dari UM, jadi SUM, dari AM, maka ini semuanya pasti udah AM, betul nggak? Idealnya loh ya, ingat saya ajak berpikir seperti anak kecil, dari semuanya mungkin, ya. Maka Bapak Ibu lihat, 7 tahun punya berapa? 10 AM. Coba kalau Bapak Ibu males-malesan, tapi promosinya yang 1, ya. Yang penting 12 tahun Bapak Ibu punya berapa? 10 AM. Kenapa sih kok 10 AM? Bapak Ibu, coba hitung-hitung matematika ya. 1 AM itu omsetnya berapa Bapak Ibu? 1 AM 8,1 ya, tak korting deh 5M 5M ya. Mesti harus gampang dong. Kalau Bu Desya minta 8,1, ini hanya 5M aja. Kalau 10 AM, maka Bapak Ibu ada berapa? Kalau Anda sebagai SAM, di bawahnya ada 10 AM, omset 50M, maka Anda dapat berapa persen? Income Anda berapa Bapak Ibu? Cukup nggak 250 juta sebulan? Hah? Kurang ya? Ini wajah-wajah orang kaya yang gini loh. Amin Bapak Ibu ya. Bapak bayangkan, kenapa kok harus punya 10 AM? Ya, karena 250 juta sebulan, itu pun AM ku kurus loh. Indonesia minta 81 M loh. Ini M kurus, jadi punya 10 AM kurus lagi. Itu pun aja income kita udah 250 juta sebulan. Bapak Ibu mau tahu nggak AM saya dari berapa? AM dari saya itu 4 ya. Itu income aja 220 juta sebulan. AM dari Pak Ivan, ya. AM dari Pak Ivan itu hanyalah 7. Pak Ivan leader saya Bapak Ibu, yang leadernya aja 500 sekarang. Bayangin, SB3 ya, SB8, SB9, SB16, SB19, belum lagi yang ada di Atambua, Manado, Pontianak, Samarinda, terus itu ada di Pamekasan, ada di apa, itu kan bagian semua dari keturunan SB3 toh. Itu aja AM-nya 7 dan income-nya udah ya 800-an mesti harus ada sebulan. Bapak Ibu pernah tahu Pak Susanto nggak? Anak Edi Utama, Power Vision, ya.
Jadi dia tuh punya 7 samurai katanya. Herianto, Susanto, Jeffrey, yang lain saya nggak tahu semua. Oh, Lani Sugiarta, pernah dengar dong? Ini masing-masing leadernya tuh 500-an Bapak Ibu, 600-an, 500-an. Terus belum lagi yang 3 ini saya nggak kenal. Jadi kalau dia hari ini punya 7.500 leader, itu bener nggak? Ya, terus saya kan akrab dengan Pak Susanto, itu leadernya 600, Power Vision. Itu AM-nya aja 8 Bapak Ibu. Itu income udah 1 M per bulan. Paham maksudnya? Jadi kalau anggap aja kita minta per AM